Inilah bukti rekaman yang berhasil diabadikan saat korban dianiaya oleh seorang penumpang wanita di dalam angkutan umum Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir. Tak hanya dipukul, korban juga mengaku ditendang berulang kali oleh pelaku. Menurut korban, peristiwa penganiayaan ini terjadi saat pelaku berinisial NS meminta tolong kepada penumpang lain di dalam Jaklingko untuk melakukan tap-in. Tanpa sebab, pelaku dengan nada tinggi meminta agar proses tap-in dipercepat, hingga akhirnya memicu reaksi penumpang lain termasuk korban. Perdebatan antara korban dan pelaku tak terhindarkan, hingga akhirnya korban dipukul dan ditendang oleh pelaku. Terus gak lama dia naik, tiba-tiba dia membentak ibu-ibu, ya, mau ditepin nggak kartunya, gitu kan. Kalau ditanya apa jawab apa, gitu. Terus kita semua itu karena dia nggak beritakan. Terus aku jelasin karena mesin tap-nya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita nge-tap itu tuh lampu hijaunya harus mati, nah ini lampu hijaunya nggak mati-mati gitu. Terus dia kayak apa jawab apa, terus ya udah gitu. Nah mesin tap-nya itu baru bisa, jadi di tap. Ada ibu-ibunya juga takut, ibu-ibunya ngasih kartu buat oper ke dia gitu. Dia oper ke dia, terus dia narik cepat, ya udah lihat aja udah kayak ya udah aku ngeliat jalan aja biasa ke depan. Terus nggak lama itu yang samping aku itu samping kanan mau turun, karena mau turun karena selanjutnya emang agak susah. Aku mau bantuin buka kan, tapi aku liatin dulu bisa atau enggak. Kalau dia udah turun gitu, numpang udah turun, tiba-tiba tampar aja sebelah kiri. Terus saya kaget kenapa ditampar gitu. Keributan berhasil direda setelah ditangani oleh supir Jaklingko. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Mendapati laporan ini, Polsek Pesanggerahan langsung melakukan identifikasi dan berhasil menangkap pelaku berinisial NS. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan kejanggalan di mana jawaban pelaku kerap berubah-ubah dan tak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Dari hasil pemeriksaan latar belakang, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru setahun lalu keluar dari rumah sakit jiwa. Untuk terduga pelaku sendiri sudah kami amankan. Terduga pelaku sendiri berinisial NS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun, yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa karena ada mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Selanjutnya, mengapa ada pihak Dinsos kami hadirkan di sini sambil kasus ini berjalan beriringan, kami dari pihak kepolisian tentunya menggandeng pihak Dinsos. Dalam kasus ini, polisi bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan. Apabila hasilnya positif mengalami gangguan kejiwaan, maka nantinya proses penyidikan kasus ini akan dihentikan dan pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa dengan rekomendasi dari Dinas Sosial agar tak lagi membahayakan warga. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.